الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini yang dikenal dengan sebutan Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Hari ini adalah hari rayanya umat Islam. Allah khususkan beberapa amal saleh di hari yang mulia ini. Banyak saudara-saudara kita hari ini tidak Allah berikan kesempatan untuk hadir. Mereka hidup, tapi mereka tidak dapat hadir. Allah cabut nikmat kesehatan pada diri mereka. Banyak saudara-saudara kita, mereka hidup dan juga sehat, tapi mereka juga tidak hadir bersama kita duduk mendengarkan khutbah Jumat karena ada urusan yang mesti dikejar. Allah tidak berikan mereka kesempatan karena mereka sedang dalam perjalanan atau musafir. Kita yang duduk di rumah Allah pada hari yang mulia ini lengkaplah sudah. Allah berikan kita hidup di hari yang mulia ini. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan. Ditambah lagi hidayah dan taufik yang kita jemput ke rumah Allah ini. Tidak ada yang bisa mengisi sesak dada. Tak ada yang bisa mengutarakan apa yang ada di dalam jiwa, melainkan rasa syukur kepada Allah. Apa sebab? Sebab nikmat yang kita terima hari ini tidak ada jaminan kita akan menerimanya besok pagi. Jangankan hidup untuk Jumat yang akan datang, hidup untuk besok pagi tidak ada jaminan. Bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah, senantiasa berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh beliau, Al-Quran dan Sunnah sebagai pembimbing sampai menuju akhirat. Dan yang paling kita harapkan adalah perjumpaan dengan beliau sambil mendapatkan syafa'atul uzmah, syafaat yang mulia. Tak ada yang bisa memberikan syafaat hari itu melainkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib tidak akan bosan menyampaikan kepada kita bersama sembari mengingatkan diri pribadi khatib pada hari yang mulia ini. Mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan semakin hari hendaknya kita semakin taat, semakin hari diharapkan kita semakin banyak mengerjakan perintah Allah.
Semakin hari hendaknya kita semakin banyak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari keimanan dan ketakwaan itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaknya ketika dunia ini kita tinggalkan, kita betul-betul menjadi pribadi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita dihantarkan oleh Allah ke dunia ini tak lama hadirin. A'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku nanti ketika di akhir zaman mereka hanya diberikan 60 atau 70 tahun or 70 years. 70 tahun Allah berikan kita hidup di dunia. Ada yang lebih 70, ada. Wa yajuzu man aqallahum, yang melebihi usia 70 di akhir zaman ini amatlah sangat sedikit. Allah hantarkan kita ke dunia untuk apa hadirin? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah buat mati dan hidup. Allah pergilirkan kematian dan kehidupan. Setiap hari kita mendengarkan kabar orang meninggal dunia. Setiap hari kita mendengarkan kabar anak yang lahir. Kenapa kita dihantarkan oleh Allah ke dunia ini menjalani hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang mempersembahkan amal terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan kebahagiaan yang Allah berikan melainkan ketaatan kepada Allah. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan lewat harta. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan lewat pangkat dan jabatan. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan lewat ketenaran popularitas. Allah akan berikan kebahagiaan pada seorang hamba yang beriman dan beramal saleh dengan ketaatan yang dipersembahkan kepada Allah. Tidak ada yang lain yang akan mendatangkan kebahagiaan melainkan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Allah memberikan kebahagiaan kepada seekor ikan, Allah berikan kebahagiaan pada seekor ikan ketika dia berada di alam air saja. Ketika ikan berada di dalam air, itulah bentuk Allah berikan dia kebahagiaan. Jangan coba-coba ikan naik ke darat. Kalau dia naik ke darat, maka dia akan binasa. Tapi selagi dia hidup di dalam air, mau airnya keruh, mau airnya jernih, ombak yang deras, ikan akan tetap bahagia. Karena memang Allah letakkan kebahagiaan pada ikan ketika dia berada di dalam air. Begitulah umat hamba Allah pada hari ini. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan selagi dia tidak taat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia menyangka nikmat itu hanya datang pada kebahagiaan. Manusia hari ini menyangka kenikmatan hidup itu ada pada pangkat dan jabatan, sehingga di sisi lain dia menduga orang yang sakit, orang yang tidak memiliki harta, orang yang tidak memiliki ketenaran popularitas, tak ada kemewahan, mereka menyangka dia sedang diberikan musibah oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ketika manusia diberikan kesusahan, sakit, diberikan kekurangan dalam harta, wa naqsim minal amwal, dia tak punya harta. Kadang manusia menganggap musibah itu datang hanya pada orang yang sakit, hanya pada orang yang tidak memiliki harta. Ternyata ada rasa yang tidak diketahui oleh hamba Allah hari ini. Musibah itu bukan hanya datang terhadap penyakit, sakit, kekurangan harta, pangkat dan hilang segala macam. Ternyata ada musibah yang tak disadari oleh manusia hari ini. Musibah itu datang ketika nikmat Allah berikan, nikmat yang dibalut dengan maksiat, kenikmatan yang dibalut di cover dengan kemaksiatan.
Itulah musibah yang tidak disadari oleh manusia hari ini. Banyak orang-orang ketika dia semakin taat kepada Allah, ujian hidup semakin dalam, ujian itu semakin besar. Ketika dia rajin ke masjid, seolah-olah dia merasa Allah tidak adil. Kenapa hidup ini ya Allah? Padahal dulu sebelum saya pergi ke masjid, hidupku baik-baik saja ya Allah, urusanku lancar. Tapi kenapa ketika jiwa ini saya bawa ke masjid, seolah-olah masalah datang silih berganti, bertubi musibah itu datang. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Orang yang semakin taat kepada Allah dan dia semakin diberikan ujian dan cobaan, seolah-olah himpitan hidup bebannya semakin berat. Allah merahasiakan bahwa ada nikmat di balik semua itu. Hatta yamsi makanat alaihi khati'ah. Allah berikan dia musibah, semakin dia taat. Allah berikan dia ujian, semakin dia menghambakan diri, semakin berat ujian yang diterima. Ternyata orang seperti itu Allah inginkan dia berjalan di bumi ini sampai dia meninggalkan dunia, sampai tak lagi ada dosa, tak ada noda, hingga dia berjumpa dengan Allah. Musibah yang datang, dia akan menjadi penghapus dosa. Maka itulah yang hari ini banyak terjadi, sehingga manusia memandang berat sebelah, seolah-olah Allah tidak adil. Di satu sisi dia melihat orang yang tak pernah salat, orang yang tak pergi ke masjid, tak pernah dia baca Quran, tapi Allah berikan kejayaan, Allah murahkan rezekinya, Allah berikan dia badan sehat, sehat selalu, anak istri keluarganya, usahanya tambah lancar, bahkan dia tidak pernah sakit. Apa yang terjadi? Kenapa Allah lalai? Apakah Allah lalai melihat hamba-hambanya yang semakin hari tidak kenal dengannya, tapi Allah berikan nikmat, Allah berikan dia nikmat. Wala tahsabannallaha, jangan kalian sangka Allah ghafilan, lalai ketika dia melihat ya'malu zalimun, orang yang zalim di dunia. Jangan kalian menyangka Allah lalai melihat orang-orang yang tak pernah sujud bersimpuh mengadu kepada Allah, tapi Allah berikan dia harta, Allah berikan pangkat jabatan, Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia kejayaan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ternyata orang seperti itu sedang Allah permainkan di dunia ini. Allah biarkan dia berjalan di bumi dengan kemewahan, dengan harta, pangkat jabatan, yang badannya tak pernah sakit, anak istri keluarganya selalu sehat. Allah berikan dia segalanya, Allah mainkan tipu dayanya. Wa umli lahum, Allah ulur, Allah berikan. Tapi ingat, ayat itu ditutup oleh Allah, inna kaidi matin. Allah punya tipu daya yang luar biasa. Jangan kalian menyangka mempermainkan Allah, ternyata orang-orang itu sedang dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasia yang dibalik semua itu, Pak Khatib? Ternyata orang yang bergelimang dosa di dunia, Allah berikan dia segala-galanya. Orang itu tak lagi nanti mendapatkan nikmat di akhirat. Orang seperti itu langsung dicelupkan ke dalam neraka jahanam. Itulah yang hari ini menjadi buah pemikiran saudara-saudara kita yang hari ini semakin taat, semakin datang ke masjid. Kadang-kadang ujian itu semakin berat, maka hari ini kita diingatkan, Allah ingin kita bersih, Allah ingin kita bersih meninggalkan dunia, sehingga musibah itu datang sebagai penghapus dosa. Namun di sisi lain, jangan bangga kalau selama ini kita bahagia, jaya, harta dimiliki, kekayaan berlimpah, pangkat jabatan tak pernah turun, kesehatan tak pernah sakit. Jangan bangga. Bahkan salah satu bentuk istidraj itu adalah ketika kita tak pernah sakit. Orang yang tak pernah sakit, maka putar balik ke belakang. Apakah kesalahan kita? Karena Allah tidak memberikan kita sakit, bisa jadi kita sedang dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah kehilangan harta, tak pernah kita mendapatkan musibah. Jangan-jangan kita sedang diulur, jangan-jangan kita sedang dipermainkan.
maka taat adalah kunci dari segala. Ketika badan sehat, syukuri dengan ketaatan. Ketika rezeki melimpah, ketika rezeki lancar, syukuri dengan infak sedekah. Ketika badan masih sehat, datanglah solat berjamaah, wirid pengajian. Ketika lambung masih sehat, bawalah dia berpuasa. Kalau tidak, kita sedang berada dalam game permainan Allah. Istidraj itu adalah nikmat di dalam kemaksiatan. Jangan pandang nikmat itu akan selalu menjadi nikmat. Ketika nikmat itu tidak disyukuri dengan ketaatan, nikmat itu akan menjadi azab, akan menjadi maksiat. Dan itulah permainan Allah hari ini yang disadari oleh hamba-hamba Allah. Makanya hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita tepuk dada, tanya selera, apa yang sedang kita jalani hari ini di dunia? Sudahkah kita sadar akan kehidupan dunia yang singkat ini? Jangan pernah berpikir untuk hidup lama di dunia. Dunia ini hanya sementara. Pikirkan bekal yang akan kita bawa untuk ke akhirat selama-lamanya. Dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya sesaat. Dunia ini takkan lama. Jangan tunggu-tunggu untuk bertaubat. Nanti malaikat maut tidak menunggu kita saleh, baru dia datang menjemput kita. Hari ini betapa banyak kita mendengarkan kabar mati mendadak. Itulah orang yang selalu menunggu menanti. Kapan saudara pergi ke masjid? Kapan bapak pergi wirid pengajian? Tunggu dulu. Tunggu. Ternyata malaikat maut lebih dahulu datang kepadanya. Nanti. Ternyata dia keburu mati. Kapan saya akan pergi? Ternyata dia dipakaikan kain kafan. Badiru bil a'mal, mari bersegera beramal. Selagi nyawa di kandung badan, selagi nafas ini masih berhembus, manfaatkan hidup dengan beramal saleh. Karena hidup ini akan bermuara kepada surga dan neraka. Tidak ada tempat di akhirat kecuali surga dan neraka. Hidup di dunia dengan dua jalan akan menyampaikan kepada dua tempat. Pilih, mau jalan yang baik, mau jalan yang tidak baik. Jalan yang baik akan menyampaikan kita ke dalam surga. Jalan yang tidak baik, itulah yang akan membuat kita masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat mengetuk pintu hati kita. Berlomba-lombalah, bersemangatlah dalam beramal. Tidak ada yang pasti di dunia ini melainkan kematian. Takutlah karena dia datang, tidak mengatakan dia datang. Karena dia tiba, tidak menyampaikan bahwa dia akan tiba. Kain putih itu hari ini berbelok-belok. Suatu saat kain kafan tanda kematian terpampang di rumah jenazah itu. Hari ini kita melihat kain itu berbelok-belok. Kain itu pasti sampai ke rumah kita. Tunggulah. Saatnya akan datang. Sebelum hal itu tiba, taatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia sampai di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اصلح إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا الله في سوريا في بورما في مyanmar يا الله في Irak في Indonesia يا الله في كل مكان من مشارقها إلى مغاربها اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والوباء والبواء والريبة والزنا والخمر والميسر والفحشاء والمنكر اللهم إنا نعوذ بك من البرص ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله